Sporty people, ini dia nih waktu yang udah ditunggu-tunggu. Waktunya kita ngobrol-ngobrol sama narasumber di episode kali ini. Siapa lagi kalau bukan Bang Diki Sumarno. Tapi tunggu deh, aku manggilnya Mas, Pak, Bang, atau apa nih anaknya? Bang aja lah. Bang aja, ya. Bang Diki. Ini kan kalau dari nama Diki Sumarno tidak terdengar seperti nama orang Jakarta ya. Ya. Asalnya dari mana sih sebenarnya Bang Diki? Kalau suku sih Jawa ya. Cuma ya saya anak Jakarta pada umumnya aja, lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Tapi kalau orang tua sukunya sih Jawa. Oke, nah awal jatuh cinta sama Persija tuh denger-denger kan dari kelas 4 SD. Gimana ceritanya? Masih inget nggak pertandingan pertama yang disaksikan seperti apa? Masih sih, kalau ditanya masih ingat masih. Jadi ceritanya gini, semua anak kecil pasti mimpinya mau jadi pemain bola saat itu. Ya kan? Untuk jadi pemain bola maka kita harus belajar di sekolah sepak bola, SSB. Nah saat itu saya ikut SSB di daerah Pancoran. Nah diajak sama pelatihnya untuk nonton langsung pertandingan sepak bola Liga Indonesia. Nah saat itu nonton Persija lawan Persikap Kabupaten Bandung. Oke. Nah itu tahun 98. Nah ketika diajak nonton ke Lebak Bulus saat itu nggak tahu kenapa tiba-tiba merasakan hal yang apa ya, kayak connected gitu, kayak terikat banget. Kok bisa sih seterikat ini dan seantusiasme ini untuk nonton bola di umur segitu gitu loh. Pada akhirnya di luar stadion ternyata ada tetangga saya yang juga kakak senior di SSB itu, ternyata dia salah satu pendiri Jackmania. Jadi dia ngajak sebetulnya, dia ngajak untuk ikut di Jack aja Dik gitu loh. Nah singkat cerita beberapa hari kemudian saya daftar ke Menteng, ke sekretariat Jackmania, saya itu masih di Stadion Menteng. Terus ternyata nggak boleh, karena masih kecil. Terlalu ini ya, masih terlalu dini ya. Nah, terus nangis-nangis apa segala macam karena nggak tahu kenapa pengen banget, nangis-nangis pulang. Akhirnya besokannya saya datang sama orang tua saya menjamin saat itu untuk ya ini orang tuanya dijamin kalau apa menjadi tanggung jawab orang tua segala macam. Akhirnya sejak saat itulah bulan April tahun 98 saya menjadi resminya anggota di Jackmania. Tapi berarti perlu digarisbawahi, bagus juga nih manajemen yang ngelihat anak kecil mau daftar jadi Jackmania nggak langsung diterima ya. Karena kan takutnya ada hal-hal yang di luar keinginan atau hal-hal di luar rencana terjadi sama anak kecil ini. Sampai akhirnya harus ada orang tua yang nganterin. Berarti orang tua dari awal mensupport Bang Diki? Bukan mensupport juga sih, sebenarnya lebih ke ya udah daripada anak gue nangis kayaknya. Kayaknya daripada anak gue nangis terus ya, semua orang tua kan pasti pengen anaknya bahagia, anaknya seneng. Apa yang diminta sama anaknya itu dipenuhi ya. Saat itu permintaan saya adalah mau jadi anggota Jackmania, mau sering nonton bola. Jadi akhirnya ya mau nggak mau didukung itu lebih ngejebak sih sebetulnya, ngejebak orang tua untuk ada di situasi itu. Dan sampai pada akhirnya saya ikut tur pertamanya Jackmania nonton Persija away, itu main di Bekasi, itu lawan Persikabo Bogor saat itu. Jadi tur pertamanya Jackmania itu naik 2 patas sampai 1 patas itu. Patas cuma 50-an orang. Nah, saya termasuk yang berangkat ke sana juga. Orang tua khawatir pasti. Tapi yang jelas orang tua mempercayakan saya kepada teman-teman saya yang jauh lebih tua pasti. Dan akhirnya ya udah dikasih kepercayaan, kita jalan deh untuk itu. Berarti kan resmi bergabungnya dari 4 SD, ya. 98. Tapi kalau untuk aktif organisasinya sejak kapan? Karena kan sekarang menjabat udah 2 periode nih Bang Diki. Iya, kalau aktif organisasi sebenarnya dari dulu juga udah aktif organisasi ya. Maksudnya, tapi bukan sebagai pengurus, sebagai anggota. Maksudnya gini, sebagai anggota artinya ada briefing di Menteng, briefing pengurus di Menteng, saya walaupun tidak boleh ikutan, tapi saya ada di situ. Ada briefing anggota, saya pasti hadir. Jadi hampir tiap Selasa atau Jumat tuh kita di Menteng tuh briefing segala macam. Nah itu kan bisa dikatakan aktif organisasi lah. Tapi dimulai menjadi pengurus pertama kali sebetulnya saat itu megang Jackmania Manggarai. Daerah saya, itu jadi Korwil lah. Jadi Korwil Jackmania Manggarai, terus habis itu di pengurus pusat itu jadi Kabid, jadi Infokom, anggota Infokom dulu. Setelah itu jadi Kabid Infokom, setelah Kabid Infokom jadi Sekretaris Umum, setelah itu baru jadi Ketua Umum. Berarti kan kalau kita lihat ada jenjang-jenjangnya juga ya untuk bisa sampai ke tahap akhirnya jadi Ketua Umum dan membawahi banyak sekali wilayah-wilayah gitu. Tapi berarti kalau boleh tahu, maaf ini mungkin agak sensitif ya, ada gaji-gajinya nggak sih Mas? Kayaknya kalau supporter digaji aneh ya. Oh nggak ada jadinya? Nggak ada sama sekali. Nah berarti kalau kegiatan organisasi itu biasanya dananya dari mana? Ada sponsor atau? Enggak gini, kalau untuk organisasi Jackmania sendiri itu ada beberapa sumber dana, tapi yang paling utama adalah pemasukan dari kas. Kas itu kita ambil dari pendaftaran. Gitu jadi dari Jackmania untuk Jackmania begitu ya kepengurusannya. Dari pendaftaran. Jadi teman-teman bayar pendaftaran pertama itu untuk 3 tahun. Jadi untuk 3 tahun, nah kasnya itu untuk 3 tahun itu. Oh iya,
berarti sekarang Mas Diki pun masih kerja juga nih di luar sebagai ketua masih kerja. Kerjaan masih sebagai kerja. apa kalau boleh tahu? Saya jadi CMO di salah satu perusahaan fasilitas olahraga, terus jadi CMO juga di salah satu perusahaan promotor, terus punya agensi juga gitu. Terus punya agensi juga sih. Kerjaannya ada banyak nih Mas. Berarti menghandle gimana dengan segala kegiatan Jakmania sendiri? Apa justru kalau sudah menjadi ketua umum sudah banyak menyerahkan bagi-bagi tanggung jawab kepada bawahan-bawahan yang lain? Apa gimana? Kalau bagi-bagi tanggung jawab pasti, tapi masalah waktu itu kan masalah prioritas ya. Dan saya dari dulu tuh selalu belajar kalau namanya waktu tuh bisa kita bagilah. Kita punya 24 jam, 8 jam buat tidur, 8 jam atau sampai 9 jam buat kerja, artinya kita masih punya 7 jam lagi. Nah 7 jam itu kita manfaatkan untuk Jakmania 4 jam, 2 jam untuk diri kita dan berapa jam untuk keluarga, anak dan istri, kayak gitu sih sebetulnya. Ini berarti mungkin kalau kita ngintip handphonenya Bang Diki tuh isinya schedule-nya penuh ya. Dikit-dikit kayak alarmnya bunyi, ini waktu sekian-sekian, waktunya ngapain. Sempet nggak sih ada kayak misalnya orang terdekat yang kemudian menanyakan gitu, mau sampai kapan sih barengan sama Jakmania gitu? Nggak usah orang terdekat sih sebetulnya. Kadang kita juga nanya ke diri sendiri bahwa ada ya pertanyaan itu. Lu ngapain sih gitu kan, pertanyaan sederhana, lu ngapain sih ya. Sering saya bilang juga ke teman-teman, ini kita kalau nggak cinta-cinta banget juga nggak akan begini sebetulnya. Ya ini faktor cinta sama Persija aja. Kalau ditanya kenapa, ya cinta kan tanpa alasan ya. Jadi ya udah memang cinta aja gitu. Jadi ya kadang itu juga yang saya alami dan even itu istri saya ataupun bahkan anak saya sebenarnya ada cerita sih, nggak tahu lucu nggak tahu tragis ya sebetulnya. Jadi ceritanya anak gue tuh kelas 2 SD ditanya sama gurunya, karena gurunya tahu gue saat itu kan, Mika do you love football gitu. Terus anak gue jawab, enggak, Mika nggak suka football karena football bikin babe jarang di rumah. Itu dia jawab ke gurunya seperti itu? Iya, dan gurunya ngasih tahu ketika ngambil raport, dia langsung ngasih tahu gurunya. Terus akhirnya gimana Bang Diki bisa memberikan penjelasan ke anak tentang, ya karena kan anak umur segitu kita kasih penjelasan teknis pun agak sulit pasti ya? Ya nggak ada yang bisa dijelasin juga sih sebetulnya. Jadi karena memang ya, karena gini, jadi ketua umum itu kan memang satu, tanggung jawab itu besar banget. Masalah waktu, kita juga punya kerjaan pribadi, punya waktu untuk sosialisasi sama teman-teman, punya waktu kita buat main juga gitu loh. Artinya kadang kalau saya pulang ke rumah, anak udah tidur, anak saya berangkat sekolah, saya belum bangun. Kan pilihannya itu. Jadi ya memang, tapi ketika saat itu mau menjadi ketua umum, saya punya deal sih sama anak dan istri saya bahwa Babe jadi ketum Jakmania tapi ada syaratnya. Syaratnya apa ya? Yang penting setahun kita nanti liburan 2 kali. Yang nggak boleh diganggu sama sekali. Gitu loh. Jadi ya even itu di dalam negeri atau luar negeri, yang penting ya liburannya 2 kali aja, 2 minggu atau seminggu, tapi yang nggak boleh diganggu urusan apapun sama sekali. Jadi memang benar fokus bikin happy anak sama istri itu sih. Jadi akhirnya ada jalan tengahnya lah ya, full family time setahun 2 kali. Ya. Oke, berarti kan udah 2 periode, udah 4 kali nih jalan-jalan sama keluarga. Udah enggak lah, kan udah 3 tahun, udah 6 kali. Oh, udah 6 kali malah. Oh, oke, ya. Tapi kan berarti hal ini pun kadang menjadi polemik ya. Kita cinta sama sesuatu, tapi kemudian keluarga kita pun harus memahami hal tersebut gitu. Itu kan tadi dari sisi anak. Kalau dari sisi istri, pada awal menikah juga sama nggak? Ada penolakan juga dia udah tahu saya memang supporter Persija dari pacaran kan. Dari sebelum menikah pun dia udah tahu aktivitasnya segala macam, bahkan saya waktu itu pernah kerja di luar kota kurang lebih 5 hari ya, ada syuting itu 5 hari, pulang sore, malamnya saya langsung berangkat lagi away ke Jogja karena Persija mau main saat itu besoknya. Wah, ngamuk sih ngamuk, nggak ada yang diamuk. Cuma kan ya mau gimana sih gitu. Jadi ya udahlah ya gitu. Jadi ya dengerin aja, ya udah iya tinggal balikin nanti. Yuk pergi yuk kemana yuk, kalau lagi kosong yuk, kayak gitu sih sebetulnya. Tapi Bang Diki keluarganya memang aktif di olahraga nggak? Tadi kan kerjaannya berhubungan sama olahraga juga. Kalau kerjaan iya, tapi kalau keluarga nggak ada yang olahraga banget. Sama sekali nggak ada, semuanya keluarga standar lah. Ada yang pengusaha, ada yang karyawan swasta, ada yang PNS juga. Jadi super standar lah. Soalnya kan kecintaannya terhadap Persija tuh dalam banget, kirain memang diwariskan dari orang tua atau apa, ternyata enggak ya? Nggak ada. Oke, nah balik lagi nih, ngebahas tentang Jakmanianya sendiri gitu. Kalau ngebahas tentang The Jack sekarang berarti untuk Korwil ada berapa, terus total anggota tahu nggak? Total wilayah resmi Jakmania saat ini ada 98. 98 dengan total keanggotaan? 126.000. 126.000. Nah berarti untuk kita bisa sampai ke tahap paling awal tuh berarti apa? Jadi koordinator wilayah dulu kan? Jadi gini, kalau untuk daerah untuk menjadi wilayah resmi ada syaratnya. Syaratnya dia harus punya anggota aktif minimal 100. Kita ngomong daerah berarti geografis, kelurahan, kecamatan gitu loh. Jadi kalau satu kelurahan itu ada anggota aktifnya 100 minimal 100, dia bisa mendaftarkan dirinya sebagai wilayah resmi Jakmania.
Tapi untuk menjadi wilayah resmi Jackmania dia harus ngesup dulu. Dia harus ngikut dulu sama wilayah lain. Sebagai apa? Sebagai pembelajaran. Jadi ketika nanti dia jadi wilayah resmi, dia udah nggak kagok lagi. Itu sih syaratnya. Jadi ternyata ada tahapan-tahapannya juga, nggak sembarangan kita tiba-tiba ujuk-ujuk, oke, rumah gue di sini, gue mau bikin aja di sini gitu, nggak bisa ya. Nggak bisa. Ada persyaratannya.